asma Allah itu dimasukkan kepada rasa, bukan di pikiran saja. Pertama memang di dalam pikiran, dimasukkan kepada rasa, dimasukkan di dalam kolbu sebelah kiri sini. Benar-benar dirasakan di dalam hati. Gitu loh. Kayak cukup hanya satu nama itu yang boleh tersimpan di dalam batin kita itu, bukan yang lain. Walaupun kita anggap aja kita mencintai keluarga, mencintai anak, istri, atau mencintai harta benda atau bisnis kita. Nah, ini harus berlandaskan kepada cinta kepada Allah itu sendiri. Dan semua yang ada di dunia ini tidak boleh masuk di dalam hati, kecuali menyebut asma Allah itu supaya getaran keilahian atau zat yang maha hidup itu benar-benar masuk. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pices, selama ini untuk menggali agar kita mau kembali kepada Allah dan kembali kepada keilahian itu bagaimana ya caranya Mas Pices? Kan tidak semua orang itu tertarik menuju ke situ. Agar orang tertarik itu gimana ya prosesnya Mas Pices? Secara proses ya? Iya. Memang tidak semua orang itu tertarik untuk mempelajari ilmu ketauhidan atau keilahian itu sendiri. Iya. Kecuali seseorang itu ditekan atau diuji suatu ujian yang berat, mungkin salah satunya, atau dikondisikan sesuatu yang dihadapi persoalan atau masalah hidup itu, seseorang akhirnya minta tolong kepada Zat yang Maha Suci atau kepada sesuatu yang lebih kuat untuk sebagai pegangan atau menyelesaikan suatu persoalan. Tapi kalau seseorang tidak mengalami itu, dia diberi kenikmatannya lebih. Untuk ibaratnya tertarik untuk keilahian itu memang kadang itu sangat sulit. Karena merasa di seseorang itu setiap perjalanan hidupnya itu tidak pernah ada hambatan. Itu seperti itu. Tapi kalau memang seseorang ingin agar di dalam hidup ini tertarik atau ingin menggali atau mempelajari dan menjalankan ketauhidan itu sendiri, ya awal pertama harus dalam hati. Di dalam hati itulah keniatan seseorang itu berawal. Harus ada niat dan tekad benar-benar ingin menuju kepada keilahian. Itu salah satunya di situ. Awalnya harus niat memang. Lah, dari seseorang itu berniat, tapi juga tidak sekedar berniat, harus ada laku atau perjalanan di dalam batiniahnya itu sendiri. Itu seperti itu. Dan ketika seseorang itu memang ingin menuju ke ilahian atau mendalami ketauhidan, tidak hanya sekedar syariatnya saja kita pelajari, tapi menata di dalam hati ini. Salah satunya niat itu tadi yang kita bahas. Yang kedua, seseorang itu harus mau membersihkan batin. Membersihkan batin dari apa? Salah satu dari kebencian, dengki, dendam, atau iri. Itu harus dibersihkan. Terus untuk membersihkan kedengkian, kebencian atau sesuatu memori negatif yang tersimpan di dalam hati, ya salah satunya
kalau jalur Islam ini ya, ya harus banyak menyebut nama Ismudzat itu, yaitu menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya tanpa terputus. Itu pintu pertama. Cuma caranya harus benar-benar asma Allah itu dimasukkan kepada rasa, bukan di pikiran saja. Pertama memang di dalam pikiran, dimasukkan kepada rasa, dimasukkan di dalam kolbu sebelah kiri sini. Benar-benar dirasakan di dalam hati. Gitu loh. Kayak cukup hanya satu nama itu yang boleh tersimpan di dalam batin kita itu, bukan yang lain. Walaupun kita anggap aja kita mencintai keluarga, mencintai anak, istri, atau mencintai harta benda atau bisnis kita. Nah, ini harus berlandaskan kepada cinta kepada Allah itu sendiri. Dan semua yang ada di dunia ini tidak boleh masuk di dalam hati, kecuali menyebut asma Allah itu supaya getaran keilahian atau zat yang maha hidup itu benar-benar masuk. Lah, dari pintu awal itu, ketika orang mau menjalankan, mau mengistiqomahkan setiap hari di perjalanan itu akan berdampak yang luar biasa. Salah satunya, pemahaman ketauhidan itu akan sangat mudah diterima. Kalau tidak menjalani itu, menurutmu gimana itu? Kalau pengalaman saya, kalau kita hanya sekedar mempelajari kitab, mengaji, sekedar mendengar, tapi secara rohani ini kok enggak ditata, pemahaman sir atau rahasia ketauhidan ini tidak akan kebuka. Karena sejatinya ilmu tauhid itu bukan dari luar, tapi dalam diri manusia itu sendiri. Karena keimanan itu dari dalam. Itu loh. Kita memahami betul akan keilahian atau ketauhidan itu awalnya adalah rasa ini dulu. Nah, salah satunya untuk pintu pertama itu nggak boleh dicampur-campur seharusnya ya. Ini harus menyebut asma Allah itu aja. Sampai benar-benar nama Allah itu bersemayam, bahasanya bersemayam di dalam hati seseorang. Nanti bisa sampai buktikan sendiri secara proses nanti. Cuma memang tidak semudah yang kita pikirkan. Masalahnya memasukkan asma Allah atau asma zat yang maha suci itu di dalam hati kita sendiri tidak semudah ketika kita ngomongin orang atau ngerasanin orang lah di dalam hati sini. Tidak semudah itu. Bisa dibuktikan dan bisa dinyatakan nanti. Tapi disitulah ujian kita, bagaimana mengganti antara dulu kita sering ngomongin orang di dalam hati atau tidak terima atau benci, diganti semua itu dengan asma Allah itu sendiri. Boleh kita berpikir yang anggap aja untuk sementara waktu kita berpikir aku nggak suka si ini atau si A, tapi jangan pernah masuk. Jangan masuk ke hati. Oh, aku cinta dengan dunia, ya, tapi jangan masuk di sini. Cuma berpikir, saya berharap ini, boleh, tapi jangan masuk di dalam hati. Bagaimana hati ini hanya sekedar menyebut nama Allah itu sendiri terus. Jadi tidak boleh terputus. Setiap saat, setiap waktu, dalam berdiri, dalam tidur, mau tidur, alhamdulillah, maaf. Dalam tidur, maksudnya dalam tidur itu waktu kita mau istirahat, bagaimana hati ini digerakkan
terus rasa ini menyebut nama Allah itu sampai benar-benar terlelap. Ini prosesnya. Terus lagi seseorang ini ketika dia bangun, bagaimana awal seseorang itu bangun, ini yang diingat apa? Kalau bisa, kalau memang ingin menata ketakutan loh ya, itu kita sadar ketika bangun, kita harus sadar menyebut nama Allah. Itu dulu. Dan jadi tidak berpikir akan mikirkan nanti saya setelah bangun mau mengerjain apa, enggak. Tapi ketika sadar, ini harus nyebut nama Allah. Berawal dari itu dulu. Karena pondasinya di situ. Dan seseorang ketika sudah mau menjalankan itu, lah kalau bisa sembari kita harus jaga wudhu. Itu karena proses Islam ya. Harus jaga wudhu, seandainya batal, ya wudhu, batal, ya wudhu, gitu aja. Yang lebih mudah itu untuk anak-anak muda sebenarnya, untuk menjalankan proses pondasi seperti itu. Tapi kalau untuk yang keluarga memang ya kan agak lumayan, karena bersentuhan sama istri terkadang. Tapi kalau untuk anak remaja, ini potensi sangat bagus untuk masa depannya, karena dari situlah kerohanian ini kebuka nanti tanpa disadari. Setiap persoalan pasti ada solusinya, karena seseorang itu menyambungkan jiwanya ini sambung kepada keilahian, seperti itu. Iya. Apa semua pantas ya Mas Picis untuk mendapatkan ilmu ketahuitan seperti itu? Kalau ngomong pantas, semua berhak dan pantas. Ilmu tauhid itu diberikan Allah atau dianugerahkan kepada seorang hamba itu karena seseorang itu memang berniat, salah satunya, dan ingin benar-benar menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba yang lain. Ketika seseorang ini sudah memang berniat dan bertekad benar, ingin menghambakan seluruh hidupnya kembali kepada Allah, menghambakan diri ini sepenuhnya kepada Zat yang Maha Suci, dan mau menjalankan yang tadi kita bahas tadi, jelas menata zikir, menyebut nama Allah itu, lama-lama prosesnya ini akan kayak mendapat hidayah, tahapan-tahapan itu sendiri. Oh harus begini, dan pemahaman itu akan mengikuti. Itu seperti itu. Tapi kalau memang seseorang itu tidak berniat dan tidak bertujuan menghambakan diri, walaupun dia itu ya mohon maaf keturunan seorang yang luar biasa atau dia orang pintar, ya hak itu kayak sulit untuk diperoleh. Setiap orang punya hak untuk itu, dan Allah tidak memandang dari sisi itu semua, tapi memandang sisi dari batiniah seseorang itu sendiri. Sebenarnya di dalam hidup ini dia mau membawa kehidupan ini mau untuk apa dan mau untuk dikembalikan kemana lagi, itu seperti itu. Jadi orang yang tertarik pada ilmu ketahuidan itu belum tentu orang yang keturunan seorang kiai atau ulama atau guru besar, itu belum tentu ya Mas Picis? Belum tentu. Oh, karena kan saya berpikir kan orang yang tertarik dengan ilmu ketahuidan itu sedikit gitu loh Mas Picis. Ya kembali lagi dari hati seseorang itu. Karena ilmu ketahuidan itu ilmu hidayah, ilmu petunjuk, dan memang tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang dipilih bahasanya kan, dan memang ditunjuk memperoleh anugerah itu sendiri. Tapi ya kembali lagi,
berawal tidak ada niatan di dalam sini, ingin mendekatkan kepada Allah itu sendiri, dan mau mencari jalan untuk ke situ. Kalau hanya sekedar ingin aku mau mengenal keilahian, ya cuma sekedar itu yang seseorang akan peroleh. Dia hanya sekedar mengetahui, tapi tidak mampu untuk merasakan ketauhidan itu sendiri. Ibaratnya orang makan lah. Kalau sekedar mendengarkan ceritanya orang makan, dia nggak akan mendapat rasa kenyang itu sendiri. Kecuali seseorang mau melakukan proses cara makan itu sendiri, dan melakukan makan itu sendiri, dan mengunyah dan merasakan sendiri, barulah seseorang bisa membuktikan kebenaran itu. Contoh yang tadi, yang tentang tatanan dzikir tadi, seseorang tidak menjalankan itu, ya bagaimana membuktikan kebenaran itu? Kebenaran ini bisa dibuktikan. Anggap aja umpama sampean mau gini ya, benarkah Mas Pices itu menjalani itu akan kebuka ilmu tauhid? Ya kamu harus mencoba atau menyicipi dulu, minimal anggap aja 7 hari tanpa terputus. Itu bagaimana? Nah, dzikir asmaullah ini apa itu, kendala-kendalanya bagaimana? Sampean boleh bareng sama teman nanti, kok ada efek ini, memberikan apa itu secara komentar lah, ya silakan, tidak apa-apa. Kok jadi begini, ya kita gali bersama efek-efek itu. Karena ketika seseorang menata dari dalam, otomatis akan lebih banyak berdampak. Ibaratnya orang makan itu loh. Kalau makan apapun yang tubuh ini cepat bereaksi. Artinya ketika seseorang melakukan wirid atau dzikir istiqomah ini, seseorang akan banyak mengalami hal-hal secara rohaniah atau pengetahuan yang kayak diberikan atau dibuka di dalam ilmu ketauhidan itu sendiri. Iya. Terus menata zikir itu apakah ada tempat khusus harus diletakkan di mana dalam penyebutannya, atau hanya kita mengucap terus gitu aja Mas Pices? Yang tepatnya awal itu kan lesan. Awal itu kan lesan. Setelah itu barulah secara pemikiran kita dengan menggunakan rasa ini dimasukkan di dalam sini. Ya mau 2 jari di sini atau di dalam jantung kita lah, masuk di dalam rasa sini. Nah, ini benar-benar rasa ini, rasa asma Allah atau bunyi nyebut nama Allah ini harus masuk ke sini dulu sampai benar-benar masuk. Seandainya pun sulit, ini harus kita paksa, harus paksa betul, harus telaten lah. Dan nanti ini di dalam sini ada berangkas yang nanti bisa kebuka itu dengan diketuk nama Allah itu sendiri. Karena jalannya adalah dengan menyebut nama Allah itu. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan dari penjelasan Mas Pices tadi adalah cara agar kita bisa memahami ketauhidan dengan mudah adalah pertama dengan membersihkan hati kita, kedua selalu menyebut ismudzat itu di dalam kolbu kita, dan yang ketiga adalah menjaga wudhu. Itu ya Mas Pices. Sebenarnya memang begitu, itu jalan seseorang awal pertama, dan jalan yang lebih singkat. Lebih singkat daripada kita diuji sesuatu yang berat baru ingin kembali kepada Allah. Jangan. Lebih baik kita sadar diri, tahu diri bahwasanya hidup ini ada yang menghidupi, dunia ini ada yang menguasai, dan kita sepantasnya menjadi budak atau menjadi hamba Sang Pencipta segalanya ini.
Nah, berawal dari itulah seseorang akan mengenal sejatinya Tuhan itu sendiri. Ini kalau jalur Islam loh ya. Tapi jalur lain juga ada. Tapi semua jalur atau semua jalan memiliki aturan dan prosesnya masing-masing. Tidak bisa harus dicampur adukan kalau tidak sesuai. Itu loh. Jadi jangan harus menunggu kita kepepet dulu, menunggu kita diuji dengan ketidakenakan sama Allah, baru kita mendekat pada Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan. Kita, lebih baik ya itu, kita harus sadar diri betul, menyadari akan keberadaan kita. Kita lahir dunia, kita hidup di dunia ini bukan kehendak kita, tapi semata-mata kehendak Allah yang mengutus kita untuk di sini. Dan sebagai ujiannya adalah sesuatu yang ada di dunia ini, kita sebenarnya mengabdikan atau berhamba kepada siapa, ini akan kelihatan. Ada yang menghamba kepada harta, menghamba kepada benda apapun, atau menghamba kepada kepikirannya. Seseorang akan terlihat itu, atau benar-benar menghamba kepada zat yang maha suci itu. Gitu. Baik. Ya. Begitu. Baik Mas Pices, sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua dan menjadi pelajaran buat kita semua, Mas Pices. Amin. Iya. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam.